Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Khusus untuk matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu harus. Channel BGR Aji. Tis ocre, ikan dia ikan cucut. Yuk lanjut. Oke. Dalam barisan dan deret yang akan kita bahas itu mengenai apa aja, nanti akan kakak jabarkan ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada kata barisan dan deret. Nah, dari dua kata ini tentunya jelas berbeda. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kakak punya angka 2, 3, 4, dan 5 sampai seterusnya, ini adalah suatu kumpulan bilangan. Kemudian ada juga kakak mempunyai 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah sampai seterusnya. Nah, maka untuk kumpulan bilangan yang atas, nah yang ini tuh bisa dikatakan sebagai suatu barisan. Nah, jadi barisan itu adalah suatu kumpulan bilangan yang mempunyai aturan, gitu ya, yang mempunyai aturan. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini merupakan suatu deret. Nah, kenapa deret? Karena di sini nama lainnya deret itu adalah jumlah. Nah, dari kata jumlah, nah di sini ada simbol apa? Simbol tambah, berarti dijumlahkan seperti itu. Ya, paham ya? Jadi bedanya baris dan deret itu adalah kalau barisannya itu ditulisnya menggunakan koma, 2 dipisahkan antara suku 1, ini suku 2, suku 3, suku 4 sampai suku ke N. Berarti dipisahkannya dengan tanda koma. Nah, sedangkan untuk deret, nah ini dipisahkannya atau dihubungkannya dengan tanda tambah seperti itu ya. Oke ya, next. Sama di sini juga ada suku 1, suku 2, suku 3. Kemudian next. Jadi dalam materi barisan dan deret yang akan kita bahas itu mengenai 1 subbabnya itu barisan aritmatika, nah 2 deret aritmatika, 3 barisan geometri, dan 4 deret geometri. Nah, jadi keempat subbab ini akan kakak buat menjadi 4 video pembelajaran. Nah, jadi untuk video yang pertama yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, di tingkat sebelumnya adik-adik pasti sudah belajar barisan dan deret itu di tingkat 9 atau SMP, Sekolah Menengah Pertama. Pasti semua sudah diajarkan. Cuma lupa ya. Nah, seperti itu. Cuma lupa. Nah, oke ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja. Ikan cucut, ya lanjut. Yang pertama tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa sih? Nah, ciri dari barisan aritmatika itu ini, adik-adik, mempunyai beda yang sama. Nah, jadi artinya beda itu adalah selisih. Selisih gimana, Kak? Ya, misalkan gini, ada suatu kumpulan bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kita tengok dulu sebentar, kita selidiki dari ini suku pertama ya, ini suku pertama atau disebut A. A itu adalah suku pertama. Awalan ya. Nah, kalau kita tengok dari 2 ke 4, nah 2 ke 4 ini pasti ditambah berapa, Bro? Iya, ditambah 2. Nah, dari sini ke sini juga 4 ke 6 ditambah berapa, Bro? Iya, Bro, ditambah 2 juga. Nah, dari sini ke sini juga iya ditambah 2. Nah, si 2 ini adalah merupakan suatu apa? Suatu beda yang sama. Nah, ini tuh adalah suatu apa? Suatu B. Nah, simbolnya adalah B, beda yang sama. Nah, bisa juga dikatakan sebagai selisih. Jadi selisih dari suku kedua dengan suku pertama. Tapi bisa juga dari suku ketiga dengan suku kedua, dicurangi gitu ya, selisihnya seperti itu. Oke, next. Nah, jadi si 2 ini kita namakan sebagai dengan U1. Nah, kalau di suatu barisan ya, ada U1-nya 2. Nah, ini adalah U2-nya 4, U3-nya adalah 6, U4-nya ada 8. Nah, atau U1 itu bisa kita tulis sebagai simbol A. Nah, awalan ya, seperti itu. Untuk melengkapi barisan ini sampai ke N, nah ini ada yang namanya suku ke N atau UN. Nah, atau UN itu adalah suku ke N. Oke ya? Oke. Nah, untuk mencari UN sendiri, nah caranya seperti ini.
sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah indeks dari suku itu sendiri ya. Nah, UN berarti ini N. Kalau U2 berarti di sininya 2, U3 berarti di sininya 3. B-nya adalah beda. Nah, jadi ciri dari aritmatika itu adalah mempunyai beda. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik lupa, silakan adik-adik tinggal kalau kita panjangkan dibaca gitu adalah ini tuh adalah unanib. Nah, unanib. Jadi untuk mencari UN itu adalah A ditambah N-1 kali B. Unanib. Oke ya? Unanib. Kak, contoh Kak boleh. Contoh yang pertama misalkan diketahui barisannya 28, 14, 20, 26. Oke. Yang ditanyakannya apa? Ya U10. Oke, kita selidik aja dulu apakah ini barisan aritmatika atau bukan. Kalau aritmatika berarti pasti ada bedanya. Itu ya, 2, 8, 14. 2 ke 8 ditambah 6. 8 ke 14 tambah 6. Oh ya, bedanya sama. Itu cara manualnya. Oke ya, langsung aja kita Yoi bro, JWB. Nah, jangan lupa kasih kotak Kak, boleh. Nah, itu ya, lebih cantik. Oke, kita selidiki atau kita cari tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Karena untuk mencari UN itu adalah yang kita butuhkan adalah si A dan juga si B. A-nya adalah 2, suku pertama, iya toh ya. Lanjut, B-nya itu adalah UN dikurangi UN-1. Ini akan sama dengan U2 dikurangi U1, sama dengan juga U3 dikurangi U2, sama dengan juga, pokoknya ini patokannya ini nih. Nah, kalau misalkan N-nya itu 4, berarti mencari B-nya U4 dikurangi, ini kan 4 dikurangi 1, berarti dikurangi U3. Nah, di sini kakak ambilnya yang U2 dikurangi U1. U2-nya 8, U1-nya adalah 2, berarti 6. Nah, bedanya 6. Nah, kalau udah kita ketemu A sama B-nya, baru kita mencari U10. U10 adalah sama dengan A. A-nya adalah 2 ditambah N-nya 10 kurangi 1 dikali B-nya 6. Maka U10 sama dengan ini 2 tetap, 10 kurangi 1, 9 dikali 6. Sehingga, nah ini 2 ditambah 9 kali 6 kan 54 nih. Ini tuh hasilnya ini 54 nih. Nah 54 ditambah 2 hasilnya 56. Nah jadi U10 dari barisan tersebut adalah 56. Sebetulnya ini kalau manual juga bisa. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kalau misalkan U10 U-nya rada deket. Tapi kalau misalkan U1000, U100 kan, nah jadi masalah. Nah makanya kita gunakan si unanib seperti itu. Oke, paham? Good. Kak, contoh lagi Kak? Boleh. Contoh selanjutnya misalkan, nah kalau adik-adik menemukan soal seperti ini nih, oke, diketahuinya itu UN sama dengan 2N ditambah 5. Nah kita disuruh mencari si B-nya, bedanya. Nah otomatis langsung aja kita JWB. Oke, JWB Kak, jangan lupa kasih kotak, betul. Kalau mencari beda diketahui UN seperti ini dalam bentuk pernyataan matematika, dalam bentuk simbol matematika, pernyataan matematika ya, karena di sini ada N-nya. Maka B itu sama dengan, nah ini B itu lihat nih, UN min U2 min U1 atau bisa juga U3 min U2. Tapi kakak di sini menggunakan bedanya itu, nah U2 dicurangi U1. U2-nya adalah, nah kita substitusi, ini kan UN nih, tinggal diganti N-nya dengan 2. Nah maka B sama dengan 2 dikali N-nya kita ganti dengan 2 ditambah 5 dicurangi, ini kan U1 berarti N-nya diganti 1, 2 kali 1 berarti yang ini tuh U2 itu yang ini, yang U1 berarti yang ini bro. Nah itu ya, oke ya, oke. Langsung kita operasikan yang bisa dioperasikan, maka B sama dengan ini kan 2 kali 2 4 ditambah 5 9, terus 2 kali 1 2 ditambah 5 7, maka 9 kurangi 7 adalah yoi bro 2. Nah seperti itu. Nah tapi ada juga cara rangernya. Cara ranger itu adalah cara ranger atau cager. Cara cager itu cara ranger. Cara ranger itu adalah cager. Nah gitu ya. Nah bahwa untuk mencari B dari yang diketahui itu adalah UN pernyataan matematika ini. Nah, jadi si B itu adalah koefisien dari si N. Nah jadi si 2 di sini. Nah 2 di sini itu tak lain dan tak bukan adalah bedanya itu sendiri. Jadi koefisien dari si N itu pasti 2. Kalau misalkan di sini 3N ditambah 7, pasti si bedanya itu adalah, nah seperti itu. Oke ya, paham? Bagus. Nah, tapi ada lagi ketika kalian mau mencari B, tapi si
si sukunya itu berjauhan, ini mah kan berdekatan nih, U2 dikurangi U1. Itu kan berdekatan tuh. Nah, gimana kalau misalkan berjauhan, misalkan U2 dengan U20. Nah, di sini ada cara mencari bedanya, yaitu UN dicurangi UM dibagi N dikurangi M. Nah, ini adalah cara rangernya, ada ya, cara mencari beda jika si U-nya itu berjauhan, tidak berdekatan. Seperti apa contohnya? Yuk kita cek keyboard. Kak, contoh Kak, boleh. Contohnya misalkan gini deh. Oke, diketahui U 2013 sama dengan 3, kemudian U 2021 sama dengan 19. Yang ditanyakan adalah U 2017. Oke, kita langsung JWB. Jangan lupa kasih kotak Kak, boleh. Kasih kotak dulu. Oke, lanjut. Nah, untuk mencari B langsung aja ini. Nah, karena ini berjauhan U 2013 sama 2021, maka langsung aja. UN-nya yang paling apa? Yang paling jauh tentunya. UN-nya itu adalah ini kan. Paling jauh berarti U 2021 adalah 19 dicurangi U paling dekat, atau ya paling dekat lah ya. Ini adalah 3 dibagi. Nah, N-nya itu adalah ini 2021 dicurangi 2013. Paham ya dah sampai sini? Bagus. Lanjut, tinggal kita operasikan yang bisa dioperasikan. 19 dicurangi 3 adalah 16, dibagi 2021 dicurangi 2013 adalah 8, maka bedanya itu adalah 2. Nah, seperti itu. Mudah ya? Mudah ya toh? Toh ya. Lanjut, ikan cucut. Setelah mencari beda apa? Ya iya bro, kita mencari si A. Nah, kita gunakan apa? Gunakan si U 2013 dan U 2021. Kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini, tapi solusi yang lebih sempurna tinggal kalian pilih suku yang paling sederhana, yaitu kakak di sini pilihnya adalah U 2013 sama dengan 3. Nah, dari sini kita uraikan U 2013 itu gimana uraiannya? Nah, ini mencari UN. Ini tuh adalah U 2013 itu adalah ini kan A ditambah dalam kurung. Nah, ini kan A ditambah N-nya itu adalah 2013 dicurangi 1 dikali B. B-nya itu adalah 2 sama dengan 3. Nah, ini masih berlanjutan ocer ya. Ocer, maka sama dengan A ditambah ini 2012 dikali 2 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh A ditambah 2012 kali 2 itu 4024 sama dengan 3. Sehingga A-nya adalah negatif 4021. Ocer. A sama B-nya sudah dapat. Maka kita langsung mencari U berapa bro? Ya ini U 2017. U 2017 adalah A. A-nya itu adalah apa? Min negatif 4021 ditambah. Nah, N dikurangi 1. N-nya kan 2017 nih. Kurangi 1 langsung 2016. Dikali bedanya berapa? Bedanya adalah 2, berarti kali 2. Sehingga kita peroleh, nah ini 2016-nya kali 2. 4032, sehingga kalau ini dioperasikan adalah C11. Jadi 4032 dikurangi 4021 jadi 11. Ternyata nah, si 2017 ini ada di antara berapa? Di antara 2013 dan 2021. Ya toh? Ocre. Kenapa di antara? Di antara itu di tengah-tengah ya. Karena dari 13 ke 17 itu ditambah 4, naik 4. Betul nggak? Oke, dari 21 ke 17, nah turun 4 juga. Turun 4 kan? Berarti si 2017 itu di tengah-tengah. Nah, kalau untuk mencari UT, nah UT itu adalah U tengah. Tinggal A ditambah UN. A itu adalah awalan, suku awal ya, suku awal ditambah UN. UN itu suku akhir dibagi 2 karena dia itu ada di tengah-tengah. Nah, jadi kalau ini A-nya itu apa? Suku awalnya 3. Oke. 3 ditambah berapa bro? Ditambah 19. Nah gitu. Dibagi berapa bro? 2. Maka ini sama dengan berapa bro? Ini oke, 3 ditambah 19 kan 22. Dibagi 2 adalah 11. Nah jadi sama aja terbukti ya gitu. Jadi ini tuh bisa digunakan kalau kita itu mencari suku tengah ya. Ya. Nah beda ketika nanti kita disuruh mencari suku 2018, beda, dia nggak ada di antara 2013 dan 2021, enggak ya, jadi nggak bisa digunakan. Jadi ini bisa digunakan jika memang harus di tengah-tengah seperti itu, ya. Nah itu ya adalah contoh-contoh untuk barisan aritmatika. Nah sedangkan untuk latihan soal, untuk kalian latihan di rumah, silakan kalian kerjakan nih seperti ini. Nomor 1 U99 berapa, kemudian nomor 2 UN-nya berarti bedanya berapa,
Dan yang ketiga U2014, U2022, ditanyakannya U2018. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Kalian jawab dengan dengan melihat contoh pembahasan di slide sebelumnya seperti itu ya. Jadi kunci untuk bisa belajar matematika itu atau memberikan suatu solusi dari permasalahan matematika itu adalah kalian sering-seringlah berlatih untuk menjawab soal-soal matematika seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat. Jangan lupa videonya di-share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kakak Bima Gusti Ramadan pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.